Shalom saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa di dalam santapan rohani pada hari ini 15 Oktober 2022. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan pada hari ini amat jelas bagi kita semua. Namun, ada 3 perkara yang ingin saya garis bawahi supaya kita sadar betapa ini sangat terang diungkapkan oleh Lukas di dalam Injil ini. Pertama, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kedua, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Perkara ketiga adalah bahwa setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Para sahabat-sahabat yang terkasih, begitu nyata sabda ini. Kita sudah dibaptis secara Katolik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan nama kita disebut. Contoh, Mary, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau Petrus, aku mempermandikan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan bila kita mengiyakan permandian ini, baik masa bayi maupun dewasa, permandian ini adalah sah dan tidak dapat dihilangkan meskipun mungkin kita coba mencuci dia dengan berbagai jenama sabun ataupun mungkin apa saja yang membuat kita supaya terlepas dari permandian ini. Ingatlah bahwa sakramen permandian itu adalah suatu pengakuan kita akan Yesus Kristus, yang berarti dia adalah Tuhan, dia adalah penebusku, dan dia adalah penyelamatku. Dan sekiranya karena mungkin faktor pekerjaan ataupun
Mungkin karena relasi kita dengan orang-orang tertentu mengakibatkan kita menyangkal Yesus alias mengkhianati dia. Kita menomorduakan dia dan kita lebih mengutamakan orang yang mungkin kita anggap kita cintai, pasangan dalam hidup kita. Kita melawan sakramen baptis kita itu. Mungkin kita pikir itu sudah tidak berlaku karena saya sudah pindah ke tempat yang lain, ataupun saya meninggalkan Yesus, saya mengikuti yang tidak sejalan dengan Yesus. Padahal di dalam pengajaran gereja Katolik kita diberi penjelasan bahwa semuanya sakramen itu adalah sah, terutama dalam baptisan kita. Apa yang terjadi ialah bahwa ini menunjukkan kita sanggup meninggalkan Yesus dan kita sanggup menukarkan Yesus dengan seorang manusia yang belum tentu sungguh-sungguh dapat menyelamatkan kita akibat hubungan, relasi, ataupun karena kita merasa bahwa dia adalah kekasih cinta sejati kita. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah di dalam ayat 8 ini bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Maka itu kita harus sadar dan kita renungkan betapa sangat jelas sabda ini, dan sabda ini memberikan kita suatu landasan supaya kita tetap berpaut pada Yesus Sang Penebus kita. Kalau kita sudah melupakan dia, kita masih dapat diampuni. Tetapi kalau kita menghujat Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus, maka kita harus ingat dalam ayat ini bahwa ia tidak akan diampuni. Dan banyak terjadi di zaman ini, meninggalkan Yesus lalu menukarkan Yesus kepada hal-hal yang mungkin tidak membahagiakan kita di dalam batin kita. Kita merasa terpukul, kita merasa tersisih, bahkan kita merasa tidak aman dan damai. Semoga Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita tentang sabda ini, dan semoga kita beroleh suatu pencerahan saat kita berjalan di zaman ini, terutama di zaman ini yang penuh dengan cabaran, penuh dengan rintangan, yang penuh dengan banyak perkara yang boleh mengelirukan kita. Tetapi jangan pernah meninggalkan doa dalam hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.